warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Putri. Halo, nama aku Najwa Anita. Halo, perkenalkan nama aku Putri Aiwandira. Halo, perkenalkan nama aku Wanda Auliani. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Fahreza. Halo, perkenalkan nama aku Zainal Putri Aulia. Di video kali ini kami akan menjelaskan berbagai informasi tentang stunting yang meliputi penyebab, pencegahan, dan berbagai informasi lainnya. Maka dari itu simak baik-baik ya. Zahira, kamu kok minum obat terus sih? Kamu sakit kah? Ini tuh bukan obat, ini tuh tablet tambah darah. Jadi aku konsumsi ini tuh buat mencegah stunting buat keturunanku nantinya. Wanda, kamu kenapa? Aku cerita terus. Gak capek apa? Mendarkan diri ke toilet. Gak capek dong, kan ini salah satu cara aku buat cegah stunting, yaitu perilaku hidup bersih. Salah satu contohnya ya kayak gini, cuci tangan sampai bersih. Stunting itu apa sih ya? Saya teman-teman ada dari itu bahas stunting. Tapi kita juga nggak tahu. Ya ampun, kalian udah kecil tapi nggak tahu stunting. Jangan ditiru ya teman-teman. Makanya mari kita simak video berikut agar kita paham apa itu stunting. Beralih ke fakta lain, good people, seorang balita 2 tahun di Jakarta Timur menderita stunting alias kurang gizi. Orang tuanya berharap pemerintah turun tangan membantu. Jakarta ibu kota negara dengan sejuta cerita. Salah satunya fakta bahwa 14 dari 100 balita di ibu kota memiliki tinggi badan di bawah rata-rata anak seusianya atau stunting. Prevalensi stunting anak usia di bawah 5 tahun DKI Jakarta mencapai 14,8% pada 2022 menurut hasil survei status gizi Indonesia Kementerian Kesehatan. Salah satunya Ayera, anak perempuan berusia 2 tahun 4 bulan di Jakarta Timur ini. Sang ibu Suciati pun tak bisa membendung air mata saat buah hatinya dinyatakan stunting alias kurang gizi oleh tim dokter. Putrinya lahir normal dengan berat 3,1 kg dan panjang 46 cm tahun 2021 lalu. Berbagai penyakit juga dialami Ayera. Di usia 4 bulan, sang buah hati menderita infeksi pernafasan. Ayera juga sempat campak, infeksi saluran kemih, dan sering demam. Menginjak usia 2 tahun, Suciati mulai curiga. Pertumbuhan badan dan tinggi Ayera tidak seperti anak seusianya. Saya perhatiin semenjak dari kampung, saya kan pas lagi nyuapin. Ada anak tetangga kan umurnya selisih sedikit, berapa bulan doang. Pas saya perhatiin, kok bedanya jauh banget gitu. Anak saya kecil, kalau ini seger badannya, walaupun ngantuk tapi seger. Kalau anak saya kan kurus, kecil. Saya udah perhatiin dari situ, cuma saya masih pendem. Pas nggak lama anak saya diare. Saya ke puskesmas 24 jam. Terus kan anak saya kalau ditimbang kan susah. Ditanyain timbang terakhir berapa? Di posyandu 8 kilo dok gitu. Berapa tahun umurnya? 2 tahun. 2 tahun tuh seharusnya 11 kilo. Kalau ini nih stunting, Jakarta tuh nggak boleh ada stunting Bu. Sejak awal bulan Juni, Ayera masuk dalam pengawasan puskesmas setempat. Proses pemulihan gizi Ayera dipantau 14 petugas posyandu yang rutin mengantar 2 butir telur setiap hari. Anak tersebut tidak hanya dia sendiri, ada 2 orang kakaknya. Jadi 2 orang kakak ini pun terganggu psikologisnya pastinya, tentunya, karena dia melihat kondisi adiknya yang sangat membutuhkan perhatian lebih. Ditambah lagi pasti ibunya akan fokus ke adiknya yang bungsu ini gitu.
Dengan hidup pas-pasan, Suciati dan suami butuh bantuan pemerintah. Sang ayah Budiman Pasaribu sehari-hari bekerja serabutan di Terminal Pulau Gebang dengan penghasilan 30 hingga 50 ribu per hari. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mendapatkan 11,5 triliun rupiah pada APBD 2023 untuk menyiapkan transformasi layanan kesejahteraan. Cerita balita yang stunting seperti Aira seharusnya tak boleh ada di ibu kota yang memiliki anggaran kesehatan besar. Novail Henry melaporkan untuk NET. Di video sebelumnya kita sudah melihat salah satu contoh kasus stunting yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang apa sih itu stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Anak stunting memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi tinggi badan, tetapi juga perkembangan otak dan fungsi organ tubuh lainnya. Stunting ini merupakan masalah kesehatan anak akibat gizi buruk, terutama jika berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Faktor penyebabnya dapat berasal dari malnutrisi pada ibu hamil atau selama masa pertumbuhan anak. Kedua, ada ciri-ciri stunting, yaitu pertama, tinggi badan pendek. Anak yang mengalami stunting biasanya memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari anak seumurannya. Yang kedua, berat badan yang lebih rendah dibandingkan dengan normal anak sesuai mereka. Ketiga, perkembangan fisik yang ditunda. Keempat, gangguan kognitif, yaitu kondisi yang mempengaruhi kemampuan belajar, berpikir, dan lain-lain. Kelima, cenderung memiliki energi yang lebih rendah dan aktivitas fisik terbatas. Keenam, keterlambatan pubertas. Ketujuh, tampak lebih muda dari usia mereka. Dasar hukum stunting di Indonesia adalah Peraturan Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Dalam peraturan ini, pemerintah menargetkan penurunan stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab stunting. Yang pertama pada saat ibu hamil, yaitu kurangnya gizi atau asupan pada ibu saat mengandung. Yang kedua adalah infeksi. Yang ketiga adalah faktor genetik. Dan keempat, kondisi medis seorang ibu. Dan yang kelima, hidup yang tidak sehat atau faktor lingkungan. Nah, yang kedua adalah faktor pada saat melahirkan. Menyangkut pemberian ASI yang tidak eksklusif, makanan tambahan yang tidak ada gizinya, infeksi berulang, kemudian pola asuh yang tidak memadai, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan juga. Adapun beberapa pencegahan yang bisa dilakukan selama masa kehamilan maupun pada masa pasca melahirkan. Selama masa kehamilan bisa dilakukan seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, perawatan prenatal secara teratur, mengonsumsi suplemen gaya hidup sehat, dan air bersih dan sanitasi. Dan selama masa pasca melahirkan, bisa memberikan ASI eksklusif, imunisasi, pemberian makanan pendamping ASI atau biasa kita sebut sebagai MPASI, kemudian sanitasi yang baik, dan perawatan kesehatan yang teratur. Selanjutnya ada pencegahan stunting yang bisa dilakukan di usia remaja untuk calon ibu di masa depan. Yang pertama ada minum tablet tambah darah secara rutin setiap minggu. Yang kedua ada gizi yang seimbang. Yang ketiga olahraga secara teratur. Dan yang terakhir perilaku hidup yang bersih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus serta solusi dari stunting. Jadi, contoh kasus stunting ada pada NTT, yakni ada balita kerdil dengan 35,5%. Jadi stunting itu merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis serta infeksi yang berulang. Gangguan ini ditandai dengan tinggi badan yang berada di bawah standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Masalah ini tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berdampak jangka panjang pada kognisi, kemampuan belajar, serta produktivitas di masa dewasa. Solusi yang dapat diambil dari kasus balita kerdil di NTT tadi, yakni 1. Perbaikan sanitasi dan kesehatan lingkungan. 2. Pelayanan kesehatan, seperti peningkatan akses ke layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan, dan juga peningkatan fasilitas kesehatan. Yang ketiga yaitu pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri melalui program akses gizi di sekolah. Dan yang terakhir untuk ibu hamil dilakukan pemeriksaan kehamilan, serta memberikan makanan tambahan berupa protein hewani pada anak usia 6-24 bulan. Sekian video dari kelompok kami. Mohon